Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ingat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Berjumpa kembali di channel Sejarah Minat. Anak-anak, siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, khususnya kelas 12 IPS. Semoga kalian tetap sehat, ceria, dan bahagia. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang latar belakang KMB dan perundingan-perundingan sebelum KMB. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih jauh materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, kalian dengarkan dan perhatikan informasi berikut ini. Latar belakang KMB oleh Nur Rahim SPD M.Hum, Guru Sejarah SMA Negeri 2 Batang. Bahan ajar sejarah minat kelas 12 IPS tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-9 melalui pembelajaran daring, kalian dapat menganalisis agresi militer Belanda sebagai latar belakang pelaksanaan KMB, menganalisis perundingan-perundingan sebelum KMB, dan menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain, serta terbentuknya sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta terbentuknya sikap santun, responsif, dan proaktif. Nah, anak-anak, latar belakang pelaksanaan KMB. Hal yang melatar belakangi terjadinya KMB adalah kegagalan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan, agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Karena adanya kecaman dari dunia internasional, Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk melakukan penyelesaian secara diplomasi. KMB menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, mulai dari perang gerilya hingga diplomasi. Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 menjadi upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Ada perjanjian Linggarjati pada 1946, perjanjian Renville pada 1948, dan perjanjian Rumroyen pada 1949. Diadakannya konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Rumroyen. Dikutip dari biografi Muhammad Rum, Karir Politik dan Perjuangan 1924 sampai 1968, terbit tahun 2002. KMB bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil-adilnya dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh, dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat atau NIS sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Anak-anak yang berbahagia, perundingan-perundingan sebelum KMB. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia
Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 November 1947. Anak-anak, berikut adalah dokumentasi atau gambar mengenai perundingan Linggarjati. Selanjutnya, perundingan atau perjanjian Renville. Jalannya perundingan. Atas usul KTN pada 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Ali Sastro Amijoyo, Dr. Josie Len, Muhammad Rum, Haji Agus Salim, Narsun, dan Insinyur Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, CHR van Vredenburg, Dr. Sumokil, Pangeran Kartanegara, dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang pro Belanda. Dengan demikian, Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia mudah dikuasainya. Anak-anak, berikut adalah dokumentasi gambar dilaksanakannya perjanjian Renville. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen juga disebut perjanjian Rum-Van Royen, adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Royen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Hasil pertemuan ini adalah: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, anak-anak, ini adalah dokumentasi gambar perjanjian Rumroyen. Konferensi Inter-Indonesia untuk memantapkan langkah RI dalam menghadapi Belanda di KMB. Pada tanggal 19 Juli 1949, RI mengadakan pendekatan dan koordinasi dengan Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO atau Musyawarah Negara-Negara Bagian Buatan Belanda. Hasil terpenting dalam pertemuan ini adalah RI dan BFO sepakat untuk bersama-sama menghadapi Belanda dalam KMB. Hal-hal yang dibicarakan pada konferensi Inter-Indonesia adalah: 1. Susunan negara serikat akan dibentuk. 2. Bentuk kerjasama antara RIS dan Belanda dalam Perserikatan Uni. 3. Sokongan BFO mengenai tuntutan RI atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan politik maupun ekonomi. 4. Bidang kemiliteran dengan keputusan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS adalah Angkatan Perang Nasional. TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima anggota-anggota Koninklijk Nederland Indisch Leger atau KENIL dan Veilig Battalion VB dan kesatuan Belanda lainnya dengan syarat yang akan ditentukan selanjutnya. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, bukan hak negara-negara bagian. Anak-anak yang berbahagia, kegiatan selanjutnya adalah latihan uji kompetensi 9. Sebagai tugas mandiri, kalian kerjakan beberapa soal berikut ini. 1. Analisislah latar belakang pelaksanaan KMB. 2. Analisislah perundingan-perundingan sebelum KMB. Kalian kerjakan beberapa soal ini di buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke aplikasi Jakaratu. Untuk
menjawab beberapa soal ini, kalian bisa mencari sumbernya pada materi yang sudah saya share di aplikasi Jaga Ratu maupun materi yang sudah saya share di grup WA kelas. Anak-anak yang berbahagia, demikian pertemuan pada hari ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.